Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Hamimah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan PAI 5A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu berjudul implementasi kurikulum. Nah, apa sih itu implementasi kurikulum? Ada yang tahu? Berikut penjelasannya. Implementasi yaitu penerapan sesuatu yang memberikan efek. Sedangkan kurikulum adalah sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga merupakan suatu wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. Oleh karena itu, kurikulum sangat perlu untuk diperhatikan pada setiap masing-masing lembaga pendidikan. Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan suatu pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum. Ada beberapa tahap-tahap dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan program. Nah, pengembangan program kurikulum ini mencakup pengembangan program tahunan, semester, bulanan, mingguan, atau harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial serta program bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi adalah proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum. Nah, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum tersebut. Evaluasi hasil belajar dapat meliputi beberapa hal, yaitu penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, benchmarking, dan penilaian. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum tersebut. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, yaitu perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik juga harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Kurikulum juga dilaksanakan dengan menegakkan kekreatifan atau kelima pilar pelajar, yaitu yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, serta belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif,
kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Pelaksanaan kurikulum juga memungkinkan peserta didik dapat pelayanan yang bersifat perbaikan atau pengayaan, atau juga percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialisasian, dan moral. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tuturi handayani. Nah, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Sumber belajarnya juga bisa menggunakan teknologi yang memadai dan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Nah, kurikulum juga dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan serta memuat seluruh bahan kajian secara optimal. Menurut Jackson, ada 5 faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum, yaitu guru yang tidak inovatif, yang kedua guru yang tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan terhadap hal-hal baru, yang ketiga tidak tersedianya sarana, yang keempat ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi, dan yang terakhir tidak adanya motivasi bagi pelaksana inovasi tersebut. Dalam pelaksanaan kurikulum juga dapat dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu ada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan juga tingkat kelas. Nah, kalau di dalam tingkat sekolah ini yang berperan adalah kepala sekolah, sedangkan tingkat kelas yang berperan adalah guru. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala sekolah juga meliputi beberapa hal, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai administrator, sebagai penyusunan rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi, dan pembinaan kurikuler. Sedangkan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, pembagian tugasnya guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Nah, pembagian tugas-tugasnya antara lain yaitu ada 3 jenis, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas kurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. Terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu yang pertama karakteristik kurikulum, yaitu mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Nah, yang kedua, strategi implementasi. Strategi ini digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Nah, yang ketiga, ada karakteristik penggunaan kurikulum. Karakteristik penggunaan kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi ini, yaitu implementasi kurikulum.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jauh melalui jalanan sepi.